Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Zulfansa dengan NIM 0303 13820259 dari Teknik Kimia kelas B, Kampus Palembang Angkatan 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses, yakni yang terhormat Ibu Dr. Leili Nurul Komaria MT atas kesempatannya, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan case base perhitungan perancangan mixing tank atau mixer with agitation. Lalu lanjut saja untuk langsung saja masuk ke kasus perhitungannya. Untuk perhitungan yang pertama, itu ada a three blade propeller digunakan untuk mencampur fluida di daerah laminer. Pengaduknya itu berdiameter 0,5 m dan diputar pada 2 Hz. Karena suatu keadaan korosi, propeller tersebut diganti dengan flat two blade pedal dengan diameternya itu 0,60 m. Jika motor yang digunakan sama, pada kecepatan berapa pedal tersebut harus berputar? Next. Nah, untuk penyelesaiannya kita kelompokkan dulu data-data yang diketahui, di mana pada soal yang pertama itu diketahui D1 atau diameter blade propeller itu berjumlah 0,5 m. Lalu ada N atau rotasi berputar itu sebesar 2 Hz, serta D2 atau diameter pedalnya itu sebesar 0,6 m. Ditanya pada kecepatan berapa pedal tersebut harus berputar, pedal yang menggantikan blade propeller tadi. Nah, untuk di kasus ini kita menggunakan nilai ketetapan yakni K epsilon, di mana nilai ketetapan untuk blade propeller itu ada 1964 dan nilai ketetapan pada pedal adalah 1748. Nah, jadi untuk pencampuran di daerah laminer itu kebutuhan dayanya itu menggunakan persamaan P sama dengan K epsilon dikali N kuadrat dikali D pangkat 3, di mana K epsilon seperti yang saya sebutkan di awal, K epsilon untuk propeller itu ada 1964, sementara K epsilon untuk pedal itu berjumlah 1748. Jadi untuk propeller dengan diameter 0,5 m dan berputar dan berotasi sebesar 2 Hz itu memasukkan nilai, jadi nilainya P sama dengan 1964 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah nilai rotasi dari blade propeller dikali 0,5 pangkat 3, di mana 0,5 pangkat 3 adalah diameter 1 dari blade propeller. Jadi didapatkan nilai P adalah 982 W. Nah, tadi untuk blade propeller sekarang, dan untuk pedal dengan diameter 0,6 m digunakan motor yang sama dengan persamaan yakni P sama dengan K epsilon dikali N kuadrat dikali D pangkat 3, di mana nilai P tadi sudah kita dapatkan yakni 982 W. Jadi kita masukkan saja ke persamaan, jadi 982 W sama dengan 1748 N kuadrat dikali 0,6 pangkat 3. 982 W sama dengan kita kalikan 1748 N kuadrat dikali 0,6 pangkat 3, didapatkan 377 dikali 377,568 N kuadrat. Jadi didapatkan N kuadrat sama dengan 2,601. Kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya, jadi N sama dengan 1,613 Hz. Atau kita ubah dari Hz ke RPM, jadi nilai N-nya itu adalah 96,78 RPM. Jadi kecepatan pedal harus berputar itu di angka 96,78 RPM. Lalu untuk kasus perhitungan yang kedua, itu kita ada soal diketahui sebuah agitated vessel dengan diameter 6 feet atau 1,83 m menggunakan turbin berdaun lurus 6 dengan diameter 2 feet atau 0,61 m. Dipasang dengan jarak 1 impeller di atas vessel dan berputar pada kecepatan 60 R per menit. Vessel itu digunakan untuk menetralisir larutan encer H2SO4 dalam air pada 70 derajat Fahrenheit
dengan asam nitratnya atau HNO3 pekat dalam kuantitas yang secara stoikiometri ekuivalen. Kedalaman akhir zat cair di dalam vessel adalah 6 feet atau kita ubah jadi 1,83 meter. Asumsi semua asam yang ditambahkan sekaligus, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan netralisasi tersebut. Nah, untuk kasus perhitungan ini diambil dari Handbook Unit Operation of Chemical Engineering, Warren L. McCabe, 5th edition. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita menggunakan tabel Appendix 14, di mana kita tadi menggunakan temperaturnya itu 70 Fahrenheit. Jadi, sesuai data tabel Appendix 14, ketika kita menggunakan T-nya itu 70 Fahrenheit, kita mendapatkan nilai viskositasnya itu 0,982, thermal konduktivitasnya adalah 0,36, serta densitasnya ada 62,30. Nah, lalu kita kelompokkan dan kita masukkan data-data yang diketahui, di mana ada DT atau diameter tank itu 6 feet, kita jadikan meter jadi 1,83 meter. Lalu ada diameter impeller atau DA itu 2 feet, kita jadikan meter sama dengan 0,61 m. Lalu ada N adalah rotational feet dengan satuan R per S, di mana N tadi bernilai 60 R per min. Jadi 60 per 60, jadi nilai N adalah 1 R per S. Dan T-nya itu 70 derajat Fahrenheit. Ditanya tuh waktu netralisasi H2SO4 terhadap HNO3 atau mixing time-nya. Nah, kita dapat lihat dari tabel tadi, berdasarkan tabel Appendix 14 tadi, pada tabel ini kita lihat 70 Fahrenheit. Jadi kita mendapatkan nilai viskositas serta density-nya. Lalu di mana nilai densitas tadi 62,30 lb per feet pangkat 3, sedangkan nilai viskositasnya 0,982 cp. Jadi didapatkan nilai viskositasnya itu diubah menjadi satuannya lb per feet s menjadi 6,6 dikali 10 pangkat min 4. Next. Nah, untuk menghitung permasalahan tadi kita menggunakan bilangan Reynolds number, di mana rumus dari bilangan Reynolds number NRE sama dengan N dikali dA kuadrat dikali densitas per viskositas, di mana nilai N tadi adalah 1 R per S dikali 2 feet pangkat 3 dikali nilai densitasnya tadi 62,30 lb per feet pangkat 3 per dibagi viskositas yakni 6,6 dikali 10 pangkat minus 4 lb per feet S. Jadi didapatkan bilangan Reynolds number-nya itu ada 377,575. Nah, kita juga menggunakan figur 15, di mana untuk tangki dan impeller tertentu, waktu pencampuran itu berbanding terbalik dengan kecepatan pengaduk, sehingga apabila perbandingan dA atau diameter impeller per dt atau diameter tank 1/3 dan perbandingan dt dan H berjumlah 1, serta bilangan Reynolds-nya itu berada di 10 pangkat 3, maka mixing time atau NTT-nya itu adalah 36. Nah, kita bisa lihat di tadi, kita bisa lihat bahwa perbandingan antara dA per dt 0,61 banding 1,83 adalah 1/3, sedangkan perbandingan antara dt dan H-nya itu berjumlah 1 dan bilangan Reynolds-nya berada di 10 pangkat 5, maka mixing time yang didapat adalah 36. Sehingga untuk mencari waktu netralisasinya menggunakan persamaan NTT sama dengan 36. Sedangkan mixing time-nya itu menggunakan rumus NTT atau waktu netralisasinya menggunakan rumus NTT atau mixing time per N tadi, di mana 36 dibagi 1 R per S sama dengan 36 sekon. Jadi waktu netralisasi yang digunakan untuk mencampurkan asam tersebut adalah 36 sekon.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.